Tahukah kalian bahwa peta dan penginderaan jauh sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, termasuk untuk menganalisis tata guna lahan? Dalam tata guna lahan, peta dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam memilih lokasi industri, permukiman, pertanian dan perkebunan, serta perhutanan. Selain itu, penginderaan jauh dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi teraktual tentang kondisi lahan pada waktu tertentu. Bagaimana cara menganalisis pola dan ciri ketampakan alam dari hasil pemetaan dan interpretasi foto udara? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Peta merupakan media untuk melihat kondisi suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk menganalisis tata guna lahan. Peta digambarkan dalam suatu bidang datar dan diskalakan atau diperkecil dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai representasi terhadap ketampakan ruang yang ada. Sementara itu, penginderaan jauh adalah cara merekam objek, daerah, atau fenomena dengan menggunakan alat perekam tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan objek atau fenomena yang dikaji. Dengan penginderaan jauh, kita dapat mengidentifikasi objek sehingga mendapatkan informasi fisik objek, kemudian dapat dilakukan analisis secara spasial. Ciri-ciri objek pada citra. Hasil dari penginderaan jauh adalah gambar yang disebut citra. Objek pada citra dapat diidentifikasi dengan mengetahui 3 ciri, yaitu ciri spasial, ciri temporal, dan ciri spektral. Pertama, ciri spasial. Ciri spasial ialah unsur keruangan seperti bentuk, ukuran, pola, tekstur, situs, bayangan, dan asosiasi objek. Contohnya, hasil dari pengolahan citra penginderaan jauh seperti pepohonan, lahan terbangun, jaringan jalan, dan pertanian dapat dengan mudah dikenali. Kedua, ciri temporal. Ciri temporal berkaitan dengan umur dan waktu perekaman suatu objek. Contohnya, untuk mengidentifikasi perubahan alur sungai di suatu daerah, dapat digunakan citra dari tahun sebelumnya sehingga dapat dibandingkan. Ketiga, ciri spektral. Ciri spektral adalah hasil interaksi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh wahana dengan objek serta dinyatakan dengan rona dan warna. Contohnya, untuk menganalisis kerapatan vegetasi dengan satelit Landsat 8, digunakan kombinasi gelombang spektral dari band 5, band 4, dan band 3, sehingga memunculkan pantulan inframerah oleh vegetasi. Band dalam citra satelit merupakan kanal atau saluran warna dengan panjang gelombang elektromagnetik tertentu dan terekam oleh satelit. Penginderaan jauh dan peta sudah dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan untuk menunjang aktivitas manusia. Salah satunya ialah untuk pembangunan wilayah dengan melakukan tata guna lahan. Tata guna lahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya.
Lahan merupakan sumber daya alam yang penting dalam kelangsungan hidup dan kemakmuran manusia, serta ekosistem terestrial. Lahan dapat diidentifikasi dalam dua domain sebagai berikut. Pertama, lahan dalam kondisi alami. Lahan dalam kondisi alami merupakan lahan yang belum dimodifikasi dan dimanfaatkan manusia untuk fungsi tertentu. Artinya, vegetasi yang tumbuh pada lahan ini tidak dipengaruhi oleh manusia. Kedua, lahan yang telah dimodifikasi oleh manusia untuk fungsi penggunaan tertentu. Lahan seperti ini telah dimodifikasi sehingga memiliki kemampuan alami yang dipergunakan untuk memenuhi aktivitas manusia. Kemampuan alami lahan disebut sebagai kualitas lahan. Selanjutnya, menurut the United Nations Environment Program World Conservation Monitoring Center atau UNEP WCMC, tata guna lahan adalah aktivitas manusia yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari lahan. UNEP WCMC adalah badan eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berwenang dalam penilaian biodiversitas untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pengimplementasiannya. Kondisi tata guna lahan diidentifikasi dari pengaturan dan pengubahan tutupan lahan. Tutupan lahan adalah objek yang menutupi permukaan bumi, seperti vegetasi atau konstruksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tata guna lahan adalah upaya manusia untuk mengelola, merencanakan, dan menggunakan tutupan lahan. Selain itu, tata guna lahan mencerminkan penggunaan lahan di suatu wilayah, sebab penggunaan lahan merupakan cara menggunakan lahan sesuai tujuannya. Untuk menyesuaikan dengan tujuan penggunaan lahan, tentunya diperlukan pengaturan dan pengubahan tutupan lahan, seperti pada tata guna lahan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat dan saling memengaruhi antara penggunaan dan tata guna lahan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan lahan. Tata guna dan penggunaan lahan dibuat dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu, baik faktor fisik, ekonomi, maupun konfigurasi budaya. Faktor fisik terdiri atas kondisi relief, kondisi geologi, kondisi tanah, kondisi vegetasi, kondisi drainase, dan kondisi iklim. Faktor ekonomi terdiri atas kondisi transportasi, kondisi teknologi, kondisi perdagangan, dan kondisi keuangan. Faktor konfigurasi budaya terdiri atas kondisi konsentrasi penduduk, relasi sosial, adat istiadat, tradisi, tingkat pendidikan penduduk, dan sistem penguasaan lahan. Jenis-jenis kawasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di Indonesia terdapat dua jenis kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan hutan lindung tidak boleh digunakan manusia untuk mendirikan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah cagar biosfer, cagar budaya, kawasan ekosistem hutan bakau atau mangrove,
kawasan resapan air, dan sempadan sungai. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya buatan. Contohnya adalah kawasan hutan rakyat, pertambangan, industri, pariwisata, dan permukiman. Kawasan budidaya boleh digunakan manusia untuk mendirikan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktivitas sehari-hari. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Kawasan Budidaya, kawasan budidaya terdiri atas 7 kelompok sebagai berikut. Pertama, kawasan peruntukan hutan produksi. Contohnya adalah kawasan hutan jati di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang kayunya dimanfaatkan untuk berbagai macam kerajinan. Kedua, kawasan peruntukan pertanian. Contohnya adalah kawasan peruntukan pertanian di Desa Pulau Baru Kopah, Provinsi Riau yang dimanfaatkan untuk menanam padi, jagung, dan kacang panjang. Ketiga, kawasan peruntukan pertambangan. Contohnya adalah penetapan wilayah kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Bolaang, Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan ini digunakan sebagai pertambangan batu, pasir, emas, perak, mangan, dan pasir besi. Keempat, kawasan peruntukan permukiman. Contohnya adalah kawasan permukiman di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, yang terletak di bagian selatan. Kelima, kawasan peruntukan industri. Contohnya adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK, Seimengkei, di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, karet, pariwisata, dan logistik. Keenam, kawasan peruntukan pariwisata. Contohnya adalah KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang difokuskan pada sektor pariwisata, terutama wisata bahari. Ketujuh, kawasan perdagangan dan jasa. Contohnya adalah Sudirman Central Business District atau SCBD di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dimanfaatkan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan perkantoran. Analisis tata guna lahan. Analisis tata guna lahan dapat dilakukan dengan menggunakan peta sebagai salah satu bentuk interpretasi keadaan di suatu wilayah, yaitu peta penggunaan lahan. Peta penggunaan lahan merupakan peta yang menunjukkan jenis dan tingkat intensitas penggunaan lahan yang berbeda-beda di suatu wilayah. Peta penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk peta khusus atau peta tematik. Untuk melihat perkembangan tata guna lahan, perlu dilakukan penyesuaian peta penggunaan lahan dengan data terbaru untuk mengetahui aktivitas manusia di suatu wilayah dengan kesesuaian peruntukan lahan. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
dapat menyebabkan degradasi lahan yang menurunkan produktivitasnya. Manfaat-manfaat peta untuk menganalisis tata guna lahan. Terdapat 4 manfaat peta untuk menganalisis tata guna lahan, yakni sebagai berikut. Pertama, peta dapat menggambarkan bentuk suatu wilayah dengan sederhana, jelas, dan terfokus. Peta mampu menggambarkan bentuk suatu wilayah secara sederhana, jelas, dan terfokus karena objek yang ditampilkan sudah diolah. Dengan demikian, yang ditampilkan hanya objek utama dalam tata guna lahan. Berikut adalah beberapa contohnya. Peta kontur dimanfaatkan untuk mengetahui ketinggian dan tingkat kemiringan lereng suatu wilayah. Dengan demikian, dapat diketahui layak tidaknya kawasan tersebut dimanfaatkan untuk kawasan budidaya, seperti pertanian dan perkebunan, permukiman, serta perindustrian. Makin rapat jarak antar garis kontur, wilayah tersebut makin berbentuk terjal. Sebaliknya, makin renggang jarak antar garis kontur, wilayah tersebut makin berbentuk landai. Peta penggunaan lahan dimanfaatkan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana persebaran penduduk. Peta rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya, sehingga tidak ada pelanggaran hukum dalam proses tata guna lahan. Kedua, peta dapat menunjukkan jarak antar objek di suatu wilayah. Peta memiliki skala yang mewakili perbandingan jarak antar objek di peta dengan di suatu wilayah. Hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan suatu wilayah. Contohnya, peta perubahan lahan hutan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, memiliki skala 1:200.000. Artinya, 1 cm pada peta sama dengan 200.000 cm atau 200 meter di lapangan. Ketiga, peta dapat memberikan persebaran lokasi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dengan peta, dapat diketahui dengan mudah persebaran setiap kawasan lindung dan kawasan budidaya. Persebaran lokasi kawasan lindung dan budidaya di suatu wilayah adalah salah satu faktor penentu tata guna dan penggunaan lahan yang sudah diatur dalam undang-undang. Contohnya, pada peta penutup lahan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dilakukan klasifikasi wilayah menjadi kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Kawasan hutan merupakan kawasan lindung, sedangkan kawasan non-hutan merupakan kawasan budidaya. Dengan demikian, kita dapat memahami persebaran lokasi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Keempat, peta dapat memberikan gambaran kondisi konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Kondisi relief di permukaan bumi merupakan salah satu faktor penentu tata guna dan penggunaan lahan berupa faktor konfigurasi budaya. Kondisi ini akan memengaruhi konsentrasi penduduk yang kemudian berdampak pada penggunaan lahan. Di wilayah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi, umumnya akan muncul tata guna ruang serta penggunaan wilayah berupa permukiman dan industri. Sementara itu, wilayah pertanian dan perkebunan
umumnya memiliki konsentrasi penduduk yang rendah. Contohnya, pada peta kepadatan penduduk Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semester 1 tahun 2020, menunjukkan konsentrasi penduduk berada di wilayah selatan. Sementara itu, makin ke utara, ke barat, dan ke timur, kepadatan penduduk makin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan di bagian selatan didominasi permukiman, sedangkan lahan di wilayah utara, timur, serta barat umumnya digunakan untuk persawahan dan perkebunan. Manfaat penginderaan jauh untuk menganalisis tata guna lahan. Tidak mudah untuk melihat kondisi dan perkembangan tata guna lahan di suatu wilayah, sehingga diperlukan citra dari penginderaan jauh. Penggunaan citra satelit dengan resolusi tinggi dianggap sebagai cara cepat dan akurat untuk mendapatkan gambaran kondisi teraktual. Terdapat 4 manfaat penginderaan jauh untuk menganalisis tata guna lahan, yakni sebagai berikut. Pertama, penginderaan jauh dapat memberikan informasi berupa kesesuaian peruntukan wilayah tertentu. Penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kesesuaian peruntukan lahan di wilayah tertentu. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan dari suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Tingkat kesesuaian lahan terhadap peruntukan tertentu dibagi menjadi 5 kelas sebagai berikut. Kelas 1 menunjukkan wilayah sangat sesuai dalam peruntukan lahannya. Kelas 2 menunjukkan wilayah cukup sesuai dalam peruntukan lahannya. Kelas 3 menunjukkan wilayah sesuai marginal dalam peruntukan lahannya. Kelas N1 menunjukkan wilayah tidak sesuai dalam peruntukan lahannya. Kelas N2 menunjukkan wilayah tidak sesuai untuk selamanya. Contohnya, peta lahan potensial untuk lokasi permukiman Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur didominasi oleh kelas S3, yaitu kelas lahan yang sesuai marginal. Terdapat beberapa variabel yang digunakan, seperti aksesibilitas, bentuk lahan, sarana dan prasarana, lereng, karakteristik tanah, banjir, curah hujan, jaringan jalan, serta aspek sosial budaya. Kedua, penginderaan jauh dapat memberikan informasi berupa kesesuaian penggunaan lahan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Penggunaan tiap-tiap lahan sudah diatur oleh hukum yang berlaku. Kawasan pertanian dan perkebunan, permukiman serta industri merupakan kawasan budidaya. Sementara itu, terdapat kawasan hutan yang merupakan kawasan lindung. Karena kemampuannya dalam merekam kondisi permukaan bumi dengan akurat dan aktual, penginderaan jauh mampu membantu mendeteksi pelanggaran penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Contohnya di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, wilayah fungsi kawasan lindung terdapat di sebelah utara dan barat wilayah kabupaten tersebut. Kawasan ini ditetapkan sebagai fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ketiga, penginderaan jauh dapat memberikan informasi mengenai kondisi tutupan lahan terkini.
Penginderaan jauh mampu melakukan perekaman di suatu wilayah secara berulang-ulang sesuai kebutuhan pengguna. Data yang didapatkan lebih akurat dan terkini apabila digunakan untuk mendapatkan data tentang objek yang sering berubah. Selain itu, penginderaan jauh dapat digunakan untuk mencari lahan pertanian dan perkebunan, permukiman dan industri, serta dapat digunakan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan. Contohnya, dilakukan pemetaan dengan penginderaan jauh di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui kondisi lahan pada tahun 2019. Hal ini dapat mempercepat analisis suatu fenomena di wilayah tersebut. Keempat, penginderaan jauh dapat menunjukkan arah perkembangan suatu wilayah. Dengan menggunakan data temporal di suatu wilayah, akan tampak perubahan penggunaan lahan. Dengan demikian, data ini dapat digunakan untuk menunjukkan arah perkembangan suatu wilayah, sehingga evaluasi rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dapat dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengendalikan arah perkembangan, sehingga lahan dimanfaatkan sesuai potensinya, serta mencegah terjadinya permasalahan yang timbul akibat beragamnya penggunaan lahan. Contohnya, penginderaan jauh dimanfaatkan untuk analisis perkembangan kota metro Provinsi Lampung pada tahun 1990, 2000, 2009, dan 2020. Dari citra yang sudah diolah, dapat diketahui bahwa perkembangan kota metro Provinsi Lampung ditandai dengan bertambah luasnya lahan terbangun dari tahun ke tahun, yang mengarah ke barat dan timur, lalu mengarah ke utara dan selatan. Kesimpulan: tata guna lahan adalah aktivitas manusia untuk mendapatkan manfaat dari lahan. Kondisi tata guna lahan dicirikan oleh pengaturan dan pengubahan tutupan lahan. Tutupan lahan adalah objek yang menutupi permukaan bumi, seperti vegetasi atau konstruksi. Dengan demikian, tata guna lahan adalah upaya manusia untuk mengelola, merencanakan, dan menggunakan tutupan lahan. Selain itu, tata guna lahan mencerminkan penggunaan lahan di suatu wilayah. Tata guna lahan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor fisik, faktor ekonomi, dan faktor konfigurasi budaya. Dalam penataan ruang terdapat 2 jenis kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Citra dari penginderaan jauh digunakan untuk melihat kondisi dan perkembangan tata guna lahan di suatu wilayah. Citra satelit dengan resolusi tinggi dianggap sebagai cara cepat dan akurat untuk mencapai tujuan ini. Peta merupakan media untuk melihat kondisi suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk menganalisis tata guna lahan. 4 manfaat peta ialah sebagai berikut. Peta dapat menggambarkan bentuk suatu wilayah dengan sederhana, jelas, dan terfokus. Peta dapat menunjukkan jarak antar objek di suatu wilayah. Peta dapat memberikan persebaran lokasi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Peta dapat memberikan gambaran kondisi konsentrasi penduduk di suatu wilayah. 4 manfaat penginderaan jauh untuk tata guna lahan ialah sebagai berikut.
Penginderaan jauh dapat memberikan informasi berupa kesesuaian peruntukan wilayah tertentu. Penginderaan jauh dapat memberikan informasi berupa kesesuaian penggunaan lahan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Penginderaan jauh dapat memberikan informasi mengenai kondisi tutupan lahan terkini. Penginderaan jauh dapat menunjukkan arah perkembangan suatu wilayah.